Shalom, saya Mega Dolorosa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas mengenai self love merupakan gambar diri yang sudah pulih. Oke, sebelum kita jauh melangkah membahas mengenai apa itu self love dan juga bagaimana cara untuk membangun self love dan juga mengenai gambar diri yang sudah pulih, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai indikator serta tujuan dari materi ini. Nah, adapun indikator yang pertama adalah menjelaskan apa itu self love, lalu memahami hubungan antara self love dengan gambar diri, lalu meyakini bahwa ketika seseorang sudah memiliki self love yang baik, artinya gambar dirinya sudah dipulihkan, serta menunjukkan sikap yang memiliki self love yang menandakan gambar dirinya sudah pulih. Nah, kalau tujuannya adalah mampu mendefinisikan self love, mampu menjelaskan keterkaitan antara self love dengan gambar diri, lalu mampu mengaplikasikan sikap yang memiliki self love yang menandakan gambar dirinya sudah pulih. Nah, sebelum itu kita harus tahu mengenai self love. Self love itu apa sih? Iya, self love itu merupakan tindakan di mana kita benar-benar mencintai diri kita sendiri. Orang yang memiliki self ini berbeda dengan orang yang memiliki narsisme. Narsisme merupakan perilaku yang mencintai diri sendiri secara berlebihan. Tentunya berbeda karena di sini narsisme lebih mengarah egois dan mau menang sendiri. Sedangkan self love di mana kita benar-benar menerima diri kita sehingga kita juga tahu jadi dampak bagi sekitar kita seperti itu. Oke, ketika kita beranjak dewasa itu artinya kita sudah mencintai diri kita sendiri. Nah, menurut Kosaba tahun 2012, self love adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri kita sendiri dan dengan cara mengapresiasi saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan baik secara spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, contohnya adalah ketika kita sudah mampu dan sudah berhasil yang namanya menerima kekurangan dan kelebihan kita dan fokus kepada tujuan hidup kita. Nah, ketika kita sudah memiliki self love ini akan sangat berbeda sama orang yang belum memiliki self love. Orang yang belum memiliki self love cenderung akan mengutuk dirinya sendiri, fokus terhadap apa yang menjadi kekurangannya, tidak mau peduli dengan kelebihannya, dan selalu yang namanya membanding-bandingkan dirinya sendiri, seperti itu. Untuk dapat kita berhasil membangun atau memiliki self love, kita harus memperhatikan 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Nah, self awareness ini adalah tahap untuk kita dapat memiliki self love. Self awareness ini ketika kita mampu atau sudah mengenali, sudah sadar apa yang menjadi karakter kita, apa yang menjadi kelebihan, dan apa yang menjadi kekurangan di dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Kedua adalah self-worth atau harga diri. Nah, self-worth adalah salah satu prinsip yang dimiliki oleh seorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Nah, self-worth akan hadir ketika orang menyadari bahwa dirinya tidak perlu lagi mengikuti yang namanya standar yang telah dibuat dunia ini, melainkan ketika orang yang sudah memiliki self worth ini, dia sudah memiliki apa yang menjadi standar bagi kehidupannya, yang menjadi fokusnya ketika dia mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang sudah memiliki self worth, itu sama saja dengan dia sudah menghargai dirinya dan menghargai apapun yang menjadi keputusan dalam hidupnya, seperti itu. Tiga adalah self-esteem atau kepercayaan diri. Nah, ini berbeda dengan self-worth namun saling berkaitan. Ketika orang sudah memiliki yang namanya self-worth, itu artinya dia akan memiliki yang namanya self-esteem. Nah, self-esteem ini menurut Sandrock 2007 adalah hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri. Hal ini termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan juga sesuatu yang kurang kita kuasai. Nah, self-esteem ini dapat meningkatkan kita jika kita mampu memiliki yang namanya self-worth tadi. Nah, berbagai cara bisa kita lakukan untuk mendapatkan self-esteem ini.
dengan cara berhenti membanding-bandingkan diri kita sendiri, berhenti membanding-bandingkan pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita dapatkan dengan orang lain seperti itu. Namun kita sudah menerima apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi hasil dari apa yang kita sudah perjuangkan seperti itu. Yang keempat adalah self care atau perawatan diri. Nah, self care adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang untuk menjaga kesehatan dirinya, baik itu dalam hal fisik maupun dalam hal mental. Nah, self care menurut OREM tahun 2001 adalah kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang dimiliki individu itu tersendiri. Nah, kegiatan ini juga bisa dilakukan misalnya ketika kita dapat merawat diri kita sendiri, baik itu secara kesehatan jasmani kita maupun secara mental kita. Biasanya orang-orang yang sudah memiliki self care ini cenderung dapat membuat dirinya sendiri itu nyaman. Seperti contohnya kita ambil ketika kita sedang bosan, kita mungkin bisa mengambil waktu untuk nonton atau mendengarkan musik atau berolahraga atau menghabiskan waktu dengan orang yang terkasih dan lain sebagainya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai self love itu sebenarnya apa dan bagaimana cara membangun self love tersebut, kita akan beranjak ke gambar diri yang benar. Sebenarnya gambar diri yang benar adalah ketika kita dapat menilai atau memandang diri kita sendiri menurut kacamatanya Tuhan. Kejadian 1 ayat 26-27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Dan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, berbeda dengan makhluk-makhluk lain, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling spesial karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saya bisa ilustrasikan, sebuah peta Indonesia merupakan gambaran dari Indonesia. Nah, tetapi peta Indonesia bukanlah Indonesia. Peta Indonesia adalah sebuah gambaran doang. Sama seperti kita sebagai manusia adalah gambaran Allah, rupa Allah, di mana bukan fisik kita yang sama dengan Allah, melainkan sifat dan karakter kita harus sama dengan Allah. Nah, bisa disimpulkan bahwa peta Indonesia bukanlah apa-apa tanpa Indonesia tersebut. Nah, demikianlah manusia tidaklah jadi apa-apa tanpa adanya Allah. Karena Allah Maha Besar dan Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Namun manusia adalah makhluk yang paling mulia yang menjadi peta Allah. Setelah manusia berdosa, maka manusia tidak lagi mencerminkan gambar Tuhan yang sempurna. Gambar Tuhan tetap ada dalam diri manusia, namun sudah pudar. Namun dengan kasih Yesus, manusia dapat pulih melalui penebusan dan pengampunan dosa. Karena itu jika gambar diri kita sudah rusak, kita cepat-cepat mengaku, minta ampun sama Tuhan, dan kita harus mengikuti firman Tuhan. Jika kita mengaku, maka Tuhan akan mengampuni, menyucikan, dan membersihkan kita, dan keberanian kita dapat menghadap tata Allah. Nah, setelah kita sudah tahu nih konsep self love yang baik dan yang benar, kita juga sudah memahami mengenai gambar diri yang benar, di mana kita menggunakan kacamatanya Tuhan untuk melihat betapa berharganya, betapa bernilainya diri kita sendiri. Itu artinya gambar diri kita sudah pulih dan kita sudah mempunyai yang namanya self love. Kita sudah paham betul bagaimana cara kita untuk mampu mengampuni diri kita sendiri, untuk dapat menerima segala hal yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Orang yang memiliki gambar diri yang baik dan sudah mencintai dirinya sendiri lebih mudah menemukan yang namanya keunikan dalam dirinya, juga lebih mudah dan lebih mampu mengembangkan potensi-potensi minat dan bakat yang dimiliki, dan
dalam mencapai tujuan hidup yang maksimal. Nah, pencapaian semakin memperkokoh gambar dirinya. Dengan demikian secara pribadi dapat bertumbuh secara semakin dewasa dan semakin dapat mencintai dirinya sendiri.